dengar untuk kaum muslim ya, itu katanya kalau untuk bisa selamat itu harus ngumpulin pahala ya. Apakah itu syarat keselamatan itu harus dengan kebaikan atau bagaimana bang? Baik Bang, ya di dalam hadis ya Bang ya, di dalam hadis kami tidak ada orang selamat karena amalnya, nggak ada, kecuali karena rahmat Allah. Ya, maka dari itu di dalam Quran surah Ali Imran, di dalam Quran surah Ali Imran, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi buat apa kita beramal? Beramal itu untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya itulah kita masuk surga. Bagaimana datang rahmatnya? Yaitu satu kata, dua kalimat. Takwa. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Gitu. Jadi maksudnya amal itu akibat atau sebab bang? Apa Akibat itu? perbuatan baik. Maksudnya akibat kita sudah diselamatkan, lalu kita lakukan perbuatan baik, atau kita harus lakukan baik untuk bisa diselamatkan. Gini Bang, ya dua-duanya itu serba berkaitan. Nggak bisa ditinggal salah satu. Itu dia satu paket, saling berkaitan. Jadi begini, analoginya kayak gini Bang ya. Kayak gini. Anda ingin buka mobil. Kan gitu. Hmm, Anda punya mobil, ingin buka mobil. Nah, ketika Anda punya uang yang banyak ya, Anda bekerja tuh tiap hari kumpulin uang nabung, kan gitu. Lalu pikiran Anda ingin membeli mobil dengan uang gaji Anda tadi. Nah, ketika Anda ingin membuka pintu mobilnya, pasti Anda beli dulu mobil tersebut ke dealer, betul? Lalu dealer kasih kuncinya. Oke? Bukan berarti uang yang Anda tabung langsung ditempelkan ke pintu mobilnya kan? Bukan kan? Ya kayak gitu. Kita beramal, ya, beramal maka Allah mendatangkan rahmatnya. Artinya apa? Ketika kita beramal, bukan amalan kita yang membawa ke surga, tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan ke surga. Begitu pula contohnya, Anda bekerja tiap hari dapat duit. Ya, bukan berarti Anda mau setir mobil Anda pakai duit Anda. Bukan. Ya, tapi duit Anda itu yang banyak gara-gara hasil kerja Anda tadi, Anda ke dealer dulu pakai uang Anda, nanti dealer kasih kuncinya. Lalu dengan kunci itu Anda buka pintu mobilnya, gitu. berarti dari analogi Ustadz ya, Ustadz ya. Kenapa? Maksudnya dari analogi Pak Ustadz ya ini. Kalau Iya, seperti itu. Di Islam seperti itu. Jadi kita beramal, menjalankan perintah Tuhan, ya. Menjalankan perintah Tuhan, lalu Tuhan memberikan rahmatnya. Dengan rahmat Tuhan itulah, dengan rahmat Allah lah, kita mencapai surga, gitu. kalau saya bisa simpulkan dari analogi tadi, jadi kan kita bekerja ya, ada usaha situ kan. Ada usaha. Ya, jadi kalau saya tidak salah ya, berarti kita harus berusaha untuk mencapai keselamatan. Iya, berusaha. Masa kita diam aja? Nggak ada Pajero turun dari langit, nggak ada. Ini bang, tapi gini, Nggak ada bang. Gini bang, ya itu logik. Kenapa saya bilang logik ya? Kita berdoa, ya Allah saya minta Pajero. Lalu saya di dalam kamar sini aja, nyantai gitu. Ya diam aja. Berdoa saya, ya Allah saya minta Pajero. Turun dari langit gitu Pajeronya. Enggak kan? Enggak gitu. Saya harus berusaha dulu, bekerja keras, kumpulin duit, ya. Setelah terkumpul duit saya beli Pajero. Gitu. Nggak ada Pajeronya turun dari langit gedebuk ke tempat saya, nggak ada. apakah dengan usaha itu bisa menjamin kita tidak melakukan dosa lagi? Padahal kan syarat untuk masuk surga kan tidak ada dosa.
Syarat masuk surga tidak ada dosa. Iya, betul. Ya, Karena surga kalau itu kita suci, punya dosa tidak ada dosa. bertaubat. Bertaubat. Apakah dengan usaha itu bisa menjamin kita tidak melakukan dosa lagi? Oh, gini Bang, makanya di ajaran Islam itu mana yang dilarang itu dijauhi. Makanya kan tadi apa? Takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Berpikir Jauhi larangannya supaya tidak berdosa. berpikir buruk saja tentang orang lain kan dosa. Nah, kalau sudah berpikir buruk tentang orang lain dosa, maka apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat gitu, minta ampun kepada Allah, beres. Dihapus lagi dosanya. Apakah dengan usaha itu kita sudah menjamin kita tidak bisa melakukan dosa lagi? Karena yang Bang. saya tahu surga itu syaratnya ya tanpa dosa lah. Apakah manusia di dunia ini adakah manusia yang tidak berdosa? Oh, Meskipun hanya Bang. Para nabi itu maksum ya, umat Islam tiap hari beristighfar ya. Beristighfar itu menghapus dosa. Tuh. iya, Ah, tapi ya yang saya pahami sih, yang saya tahu saja, saya ini ya suka tahu tentang hal-hal hal-hal teologis gitulah Bang. Karena kan jadi yang saya baca, yang saya tahu bahwa ketika kita untuk ya analoginya gini lah Bang. Saya pakai analogi ya Bang ya. ya. Contoh saya mau ke Aceh lah, mau ke Aceh, mau ke rumah orang tua atau saudara saya, ke rumah saudara saya. Cuman saya ini baru pertama kali mau pergi, saya nggak tahu jalannya. Iya. Nah makanya saya hubunglah keluarga saya yang di sana, mereka datang jemput. Oh, datang jemput gitu. Nah, yang saya pahami gitu Bang, ketika kita untuk pergi ke suatu tempat, harus ada orang yang dari tempat itu yang datang menjemput. Ya, setelah datang dijemput, Anda bergerak nggak dari rumah Anda ke Aceh? Iya. Berarti ada usaha. Gimana sih, nggak cocok analoginya? Usaha ada. Kalau gitu artinya tetap berusaha. Anda dari rumah ke Aceh ke tempat saudara Anda. Meskipun pakai Google Map atau ada yang jemput. Nggak cocok itu analoginya. Tetap usaha juga artinya. Aduh. Iya, maksud saya itu gini Bang, usaha tetap ada usaha. Tapi usaha itu apakah bisa membuat kita, ini kan bicara kehidupan setelah kematian ya. Apakah yang manusia tidak tahu jalan keselamatan, manusia tidak tahu surga itu yang mana, surga itu di mana, bisa pergi tanpa orang pribadi yang datang dari surga menjemput, gitu loh Bang. Oh, pribadi yang datang dari surga. Bang, ya gini, kalaunya di Kristen, oh katanya Yesus datang dari surga, ya. Tapi kalau di Islam, ya di Islam, bukan lagi yang datang dari surga, tapi pemilik surga yang kasih jalan. Bayangkan, kalau Yesus kan numpang nebeng di surga, ya, numpang nebeng di surga. Ya, kalau Yesus di Kristen, kalau di Islam pemilik surganya yang kasih jalan. Gimana sih? Pemilik surganya itu siapa Bang? Pemilik surganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan surga. Lalu kalau ingin ke surga, kata Allah, takwa, ikuti perintahku, jauhi laranganku. Ngapain ya ikut datang yang dari surga? Sedangkan di Islam, pemilik surga yang menciptakan surga yang kasih petunjuk langsung. Iya, tapi kan syarat untuk masuk ke Arab kayak di scan gitu. Ada misalnya kayak gini lah, analogi lagi. Misalnya kita kayak mau masuk di satu gerbang ya. Di situ udah kayak scanning gitu lah. Ketika kita kayak bandar lah contoh, ketika kita masuk, kalau ada barang yang kayak apa besi Logam terbawa kan, kena bunyi dia gitu. Nah,
Saya pikir juga surga kayak gitu bang, ketika Ah. masih ada hal yang membuat kita tidak layak berdosa, kita belum tidak bisa untuk melewati itu. Baik bang. Itu kan analogi kayak abang kayak gitu. Kalau nya di scan ada logam bunyi kan kayak gitu. Masih abang kalau di tempat abang artinya apa? Artinya gini bang. Di tempat abang itu masih di scanning kan gitu. Kalau nya di tempat saya yang bikin scanning itu yang kasih tahu biar bisa lewat gitu. Oh, yang bikin scanning, yang pemilik scanningnya yang kasih tahu supaya bisa lewat dari scan itu, gitu. Jadi kalau ada orang dalam ya silakan masuk aja. Ya kan gini, abang itu saya paham maksud abang. Abang mengharapkan orang dalam gitu, orang yang dari surga, orang dalam. Kalau kami tidak. Kalau kami tidak, langsung pemilik surganya yang kasih jalan. Jalannya gimana bang? Apa kita Oh iya, jalannya kayak gimana? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu salah satunya. Kata Allah ya, innal ladzina amanu. Pertama syaratnya beriman. Wa amilus solihati. Dan mengerjakan amal soleh. Tuh. tapi dengan amal itu tidak bisa membuat kita menjadi manusia suci seutuhnya loh. Oh ya memang kita beramal Bang, kita beramal itu hanya untuk mendatangkan rahmat Allah, bukan untuk menjadi suci. Gimana sih? Iya. Siapa bilang kita beramal itu supaya jadi suci? Kagak. Beramal itu kita untuk mendatangkan rahmat Allah. Dengan rahmatnya, ya Allah memasukkan ke surga. Jadi karena usaha kita bisa untuk sampai surga. Ya iya, analogi abang aja tadi. Abang di rumah, mau ke Aceh. Saudara dari Aceh jemput ke rumah. Jemput abang. Lalu dibawa saudaranya menunjukkan jalan beserta abang kan. Abang tetap gerak juga ke Aceh. Tetap usaha. Jadi bahwa sudah ada yang datang. Ya iya, dia kan tahu dari Aceh kan gitu. Kalau nggak dijemput saya tersesat loh. Ya, Bang, kalau saya ini bukan yang dari Aceh lagi yang jemput ya nanti, tapi pemilik Aceh langsung. Sama pemilik jalan-jalannya gitu, pemilik yang bikin Acehnya, yang jalur dari jalan Acehnya ke rumah Anda itu yang menunjuk jalannya. Bukan lagi yang dari Acehnya ke tempat saya, enggak. Tapi yang memiliki Acehnya, yang buat Acehnya, yang bikin jalannya, yang langsung tunjukin jalan sama saya. Kayak kamu ke tempat ini ya, naik ini, belok ini, nanti di sini turun, naik. Nah, iya dikasih tahu itu, makanya pemilik jalan yang bikin jalan yang kasih tahu. Tapi kan menjamin lo bisa sampai lo bang. Karena kan Nggak, bang, biar meskipun tanpa dipandu bisa sampai. Kalau yang kasih jalan udah kasih tahu gitu. Jalannya belok ke kiri, belok ke kanan, jalan di sini, jalan nurun menanjak itu. Ya, tahu yang yang bikin jalan yang kasih tahu. yang 100% bisa sampai itu saya pikir ada yang datang jemput saya di bandara. Enggak, bisa aja saya sampai. Kalau yang tukang bikin jalan yang tahu gitu, yang kasih peta ke saya. Karena kan saya tinggal ikut naik mobil berangkat. Iya. Ngapain saya nunggu yang datang dari Acehnya? Lebih baik saya jalan sendiri tanpa menunggu gitu. Karena saya tahu jalannya, karena pemilik jalan yang kasih tahu belok ke kiri, belok ke kanan. Tinggal ikuti aja lagi mapnya. Saya belum ngerti waktu yang dijemput lah gitu loh. Apa? Nggak perlu dijemput itu, nggak perlu, lambat itu. Lambat, tapi lebih pasti loh bang. Kalaunya pemilik jalan yang bikin jalan ngasih peta, kamu sampai di sini belok kanan, sampai di sini belok kiri, kamu pasti sampai. Nggak ada keraguan lagi, udah. Yang namanya pemilik jalan yang kasih tahu jalannya. Justru yang punya rumah yang jemput itu lagi loh bang. Gitu. Boleh saya tanya balik bang? Boleh lah bang. Kalau boleh tanya balik bang. Gini ya. Ya mampu saya aja ya bang. Oh, Anda gini, Anda sering baca kitab Anda nggak? Sering.
Sering. Baik, baik, baik. Bang, pertanyaannya klasik deh. Saya mau tahu ya, abang mengimani Paulus? Paulus ya, Oh, rasul. baik. Orang tua Paulus siapa namanya? Kalau untuk Paulus kan dia ditulis di situ, dia kan latar belakang Yahudi. Oh, nama orang tuanya? Dimulai dari latar belakangnya sebagai orang Yahudi. Oh, iya, latar belakangnya orang-orang Yahudi, nama orang tuanya? Kalau yang saya tahu sih nggak disebutkan nama orang tuanya. Cuman dia latar belakang Yahudi. Berarti Anda mengikuti orang yang kagak jelas, Bang. Kayak gimana sih? Nah, itu artinya Anda mengikuti orang yang kagak jelas. Gimana Anda mau sampai ke surga kalau ngikutin orang yang kagak jelas? Tidak jelas gimana bang? Iya, nama orang tuanya siapa kalau jelas? Dia kan diangkat, dia kan dipilih langsung oleh Tuhan. Yesus. Saya enggak nanya dipilih Tuhan langsung. Itu bukan urusan. Saya mau tahu orang tuanya aja dulu siapa, dia keturunan siapa gitu, bin siapa. Terus penting orang tuanya itu buat apa? Intinya Artinya Bang, artinya orang yang namanya rasul ya utusan Tuhan. Bang ya, yang namanya rasul utusan Tuhan itu jelas Bang, orang tuanya harus diketahui. Nabi-nabi, rasul-rasul zaman dulu diketahui ya, nama orang tuanya Abraham bin Taruh. Terus siapa lagi? Isa putra Maryam, Yesus bin Maria. Ketahuan semua gitu orang tuanya para rasul itu. Ini yang ngaku rasul katanya Paulus. Paulus ini siapa nama orang tuanya? Yang saya ikuti kan si Paulusnya bang, bukan si orang tuanya. Ya iya, kalau backgroundnya aja kagak jelas ngapain diikuti? Makin kagak jelas juga dia nunjuk jalan nanti. Penting background ya bang, yang pertobatannya setelah mengikut Tuhan. Yang penting, Enggak, bukan urusan. Yang penting kita ketahui dulu calon yang kita mau ikuti ini. Ya, Anda aja mau menikahi istri Anda harus tahu dia keluarga siapa, anak dari siapa. Kan kayak gitu. Nah, kan kayak gitu. Makanya kalau kita mau ikuti ajaran seseorang, kita ketahui dulu. Ini Yusuf namanya bin siapa? Muhammad Hatta.